sering dengarkan istilah efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca? Kamu bisa bayangkan efek rumah kaca sama seperti cara kerja di termos. Kenapa sih air panas atau air dingin yang disimpan di dalam termos tetap panas atau tetap dingin dalam jangka waktu tertentu? Ini terjadi karena panas di dalam termos diikat oleh lapisan dalam termos yang biasanya terbuat dari kaca atau lapisan stainless steel yang membuat panas tidak mudah keluar dari dalam termos. Dengan demikian, suhu di dalam termos akan mengalami penurunan lebih lambat dibandingkan suhu di luar termos. Efek rumah kaca memiliki cara kerja yang sama seperti termos tadi, di mana terdapat suatu lapisan yang dinamakan gas rumah kaca dalam atmosfer yang bekerja seperti lapisan kaca atau stainless steel dalam termos. Lapisan tersebut dapat mengikat kalor yang berasal dari matahari agar tetap berada di permukaan bumi dengan memantulkan kembali sebagian kalor ke permukaan bumi, sehingga suhu di permukaan bumi tetap hangat. Oleh karena itulah, gas rumah kaca sangat penting untuk menjaga kestabilan temperatur permukaan bumi. Tanpa gas rumah kaca, bumi akan memiliki suhu hingga mencapai minus 20 derajat karena kalor dari sinar matahari terlepas dari permukaan bumi. Akan tetapi, semakin tebal gas rumah kaca pada atmosfer, semakin sulit kalor keluar dari permukaan bumi, yang artinya semakin tebal gas rumah kaca pada atmosfer bisa mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu permukaan bumi karena kalor yang terpantul ke permukaan bumi semakin banyak. Kondisi inilah yang sebagian besar orang sebut sebagai efek rumah kaca atau greenhouse effect. Akibat dari efek rumah kaca tadi dapat mengakibatkan pemanasan global dan juga perubahan pola iklim atau climate change. Lalu dari mana saja sumber gas rumah kaca? Gas rumah kaca terbentuk dari berbagai aktivitas alam seperti aktivitas gunung berapi, sistem respirasi manusia dan hewan, dekomposisi tanaman, dan juga aktivitas manusia seperti pembakaran fosil dan minyak bumi dari proses produksi dan konsumsi. Jadi gas rumah kaca memang akan terus-menerus terakumulasi dong. Lalu bagaimana dengan pemanasan global dan perubahan iklim? Apakah pasti akan terjadi secara natural? Tidak juga loh. Alam memiliki suatu sistem yang berguna untuk menjaga jumlah gas rumah kaca dalam atmosfer. Gas rumah kaca pada atmosfer akan diserap sebagian oleh tanaman hijau untuk membantu proses fotosintesis dan juga diserap oleh lautan. Ketika aktivitas alam dan manusia menambah jumlah gas rumah kaca dalam atmosfer, hutan dan lautan akan menyerap gas rumah kaca untuk mengurangi akumulasi gas rumah kaca yang terjadi, sehingga jumlah gas rumah kaca secara alami akan tetap stabil dan tidak terjadi pemanasan global ataupun perubahan iklim. Tapi bukan berarti kita bisa bersantai dan kemudian bisa seenaknya saja melakukan emisi. Ketika emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia terus meningkat, bahkan melebihi kemampuan dari alam dalam menyerap gas rumah kaca, maka gas rumah kaca akan terakumulasi dan mengakibatkan pemanasan global. Hal ini karena kemampuan alam untuk menyerap gas rumah kaca akan terbatas atau terdapat carrying capacity dari bumi itu sendiri. Kemampuan penyerapan gas rumah kaca oleh alam juga sangat bergantung pada kondisi dari lingkungan. Semakin banyak karbon yang diserap, lautan akan semakin asam. Dan sedangkan semakin sedikit tanaman hijau atau area hutan, semakin sedikit juga gas rumah kaca yang akan diserap. Artinya, lingkungan yang buruk akan memiliki carrying capacity yang rendah, dan lingkungan yang baik akan memiliki carrying capacity yang tinggi. Salah satu gas rumah kaca yang banyak terbentuk dari aktivitas manusia adalah CO2. CO2 merupakan molekul yang paling banyak berkontribusi dalam efek rumah kaca. Selain karena aktivitas emisi CO2 dari alam yang besar, perkembangan teknologi yang mendorong lebih banyak emisi CO2 dalam berbagai kegiatan menyebabkan akumulasi CO2 semakin cepat. Jika emisi CO2 terus meningkat dan tidak terkontrol, maka resiko efek rumah kaca akan semakin besar. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan pengurangan emisi dan juga meningkatkan kualitas lingkungan. Misalnya, mengurangi konsumsi bahan bakar yang beremisi karbon, mengganti teknologi ke clean teknologi yang lebih ramah lingkungan, hingga melakukan penanaman kembali.
Tapi, apakah mengurangi emisi dan meningkatkan kualitas lingkungan bisa dengan mudah dilakukan? Sebagai Homo economicus, manusia berperilaku mengikuti prinsip ekonomi, seperti merespon kepada insentif dan mempertimbangkan marginal benefit yang diperoleh. Artinya, untuk memutuskan mengurangi konsumsi bahan bakar yang beremisi karbon, mengganti teknologi ke clean teknologi yang lebih ramah lingkungan, hingga melakukan penanaman kembali, manusia akan cenderung mempertimbangkan terlebih dahulu insentif yang diperoleh dari aksi tersebut. Permasalahannya adalah tak jarang manusia melakukan perhitungan yang belum sesuai dalam melihat insentif dari suatu aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan. Karenanya, seringkali manusia tidak memperhitungkan manfaat lingkungan atau menilai manfaat lingkungan terlalu rendah. Manfaat lingkungan yang belum dihitung atau tidak terhitung oleh ekonom disebut juga sebagai eksternalitas. Eksternalitas inilah yang dapat mengakibatkan mekanisme pasar untuk barang lingkungan mengalami kegagalan. Dari sinilah dibutuhkan environmental economic. Environmental economic dapat membantu kita untuk memvaluasi nilai dari manfaat lingkungan yang mulanya abstrak, menjadi nilai moneter yang lebih mudah kita pahami sehingga bisa dengan mudah diperhitungkan dalam perhitungan insentif. Salah satu mekanisme dalam environmental economic yang dapat digunakan untuk menilai emisi gas rumah kaca adalah mekanisme pasar karbon. Pasar karbon membantu kita memberikan nilai secara moneter terhadap manfaat lingkungan dari mengurangi emisi karbon dan penambahan daya dukung penyerapan karbon untuk alam. Dengan mentransformasi nilai manfaat lingkungan menjadi moneter, mempermudah perhitungan insentif yang diperoleh dari pengurangan emisi karbon dan penambahan lahan hutan. Seperti apa sih pasar karbon? Pasar karbon bukan berarti kita memperjualbelikan karbon tersebut seperti kita menjual dan membeli air dalam kemasan ya. Yang diperjualbelikan dalam pasar karbon adalah emission permit atau sertifikasi yang menunjukkan perizinan untuk beremisi dengan jumlah tertentu. Pada mekanisme penerapan pasar karbon terdapat dua skema yang sering digunakan, yaitu emission trading scheme atau cap and trade dan crediting mechanism. Skema emission trading atau disebut juga dengan cap and trade system merupakan suatu skema yang di dalamnya diperlukan regulasi batas atas emisi atau ambang batas yang disebut juga dengan cap. Ambang batas tersebut dihitung dengan melihat kemampuan alam dalam menyerap karbon. Mengacu pada cap yang telah dihitung, pemerintah akan menerbitkan sertifikat izin untuk beremisi atau emission permit yang kemudian dibagikan kepada setiap perusahaan dalam sektor yang tercakup dalam skema. Untuk setiap perusahaan yang akan beremisi karbon wajib memiliki emission permit tersebut untuk setiap ton dari CO2 yang mereka emisikan. Jumlah emisi yang dia lakukan tidak boleh melebihi batas yang telah diatur dalam emission permit. Jika suatu perusahaan mampu beremisi di bawah ambang batas dari emission permit yang ia miliki, maka ia bisa menjual sisa permit yang ia tidak gunakan. Sedangkan ketika suatu perusahaan melakukan emisi di atas ambang batas, ia perlu membeli permit agar dapat tetap beremisi. Dari sinilah mekanisme pasar berlaku. Perusahaan yang memiliki kelebihan kapasitas menjadi penjual, sedangkan perusahaan yang memiliki kekurangan kapasitas emisi menjadi pembeli. Harga dari permit bergantung pada cap setting dalam skema dan biaya untuk mengurangi emisi. Skema kedua yaitu crediting mechanism atau baseline and crediting system, pemberian insentif atas penurunan emisi. Sama seperti pada cap and trade, dalam crediting mechanism diperlukan ambang batas atau disebut juga dengan baseline. Baseline tersebut juga dihitung dari carrying capacity alam dalam menyerap CO2. Namun berbeda dengan sertifikat dalam trading mechanism, sertifikat yang diterbitkan dalam crediting mechanism disebut juga dengan carbon credit. Karbon kredit diperoleh dari usaha penurunan emisi melalui alih teknologi atau proyek penurunan emisi lainnya seperti penanaman pohon, penghijauan, dan berbagai usaha lainnya yang telah dievaluasi secara nyata dan mampu menurunkan emisi karbon di bawah baseline. Misalnya, suatu perusahaan mampu mengurangi emisi karbon di bawah baseline yang telah ditetapkan.
Perusahaan tersebut akan memperoleh karbon kredit yang dikeluarkan oleh suatu dewan sertifikasi atau dari pemerintah. Karbon kredit tersebut dapat diperjualbelikan. Jika suatu perusahaan beremisi di atas baseline, maka dia perlu membeli karbon kredit tersebut. Dalam mekanisme pasar karbon, bagaimana suatu perusahaan menentukan berapa jumlah penurunan emisi karbon yang harus dilakukan? Dalam menurunkan emisi karbon, terdapat biaya yang perlu dikeluarkan seperti kerugian akibat penurunan produksi atau biaya investasi dalam penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Biaya ini disebut juga dengan abatement cost. Tambahan dari abatement cost untuk penurunan emisi karbon yang sebanyak 1 unit disebut dengan marginal abatement cost MAC. Kurva dari MAC inilah yang dapat membantu suatu perusahaan menentukan berapa jumlah emisi karbon. Kurva MAC berbentuk upward sloping karena semakin ditambah penurunan emisi karbon yang dilakukan, dibutuhkan tambahan biaya yang semakin besar. Misalkan harga dari emisi karbon adalah sebesar garis hijau. Terdapat 3 kondisi yang berbeda, yakni saat-saat MAC lebih kecil daripada P, kondisi MAC sama dengan P, dan kondisi MAC lebih besar daripada P. Jika MAC lebih kecil daripada P, maka biaya untuk mengurangi emisi masih lebih rendah dibandingkan dengan harga dari karbon kredit. Dengan demikian, akan lebih baik jika perusahaan mengurangi emisi lebih banyak. Selanjutnya, jika MAC lebih besar daripada P, maka biaya untuk mengurangi emisi lebih tinggi dibandingkan dengan harga dari karbon kredit. Pada kondisi ini, perusahaan lebih baik membeli kredit karbon daripada melakukan investasi untuk penurunan emisi karbon. Saat MAC sama dengan P, disinilah jumlah terbaik berapa unit penurunan emisi perlu dilakukan. Dengan mekanisme pasar karbon, baik trading mechanism maupun crediting mechanism, skema tersebut membantu pasar lebih mudah dalam memberikan harga terhadap emisi karbon dan juga mempermudah kontrol dalam emisi karbon. Nah, setelah membahas tentang pasar karbon secara umum, kita bahas juga yuk bagaimana sih perkembangan pasar karbon di Indonesia. Pasar karbon Indonesia sudah dikenal bahkan sejak tahun 2005 loh. Skema yang diterapkan di Indonesia mengikuti skema CDM atau Clean Development Mechanism yang dibentuk oleh United Nations. Skema tersebut adalah skema sertifikasi internasional dengan menggunakan skema crediting mechanism. Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif melakukan proyek penurunan emisi untuk memperoleh karbon kredit. Akan tetapi, pada tahun 2012, pasar karbon Indonesia mengalami penurunan karena sertifikat dari negara berkembang ditolak. Pada tahun 2013, pasar karbon Indonesia kembali berkembang dengan adanya JCM atau Joint Crediting Mechanism, yang merupakan skema investasi proyek penurunan emisi antara Indonesia dengan Jepang. Di mana dalam proyek tersebut Jepang membiayai proyek penurunan emisi di Indonesia. Kemudian pada tahun 2014, Indonesia mulai mengembangkan sistem sertifikasi domestik yang disebut juga dengan SKN, yakni Skema Karbon Nusantara. Skema tersebut mirip seperti CDM, tetapi digunakan untuk sertifikasi domestik. Penerbitan sertifikat diatur oleh suatu dewan yang dinamakan Dewan Nasional Perubahan Iklim. Pasar karbon Indonesia saat ini terus berusaha dikembangkan dan dikenalkan ke masyarakat secara umum. Apalagi dengan adanya komitmen dari Indonesia pada Paris Agreement 2015 yang menuntut Indonesia lebih memperhatikan perkembangan pasar karbon agar dapat membantu mencapai target tersebut. Untuk membantu pemerintah mencapai target penurunan emisi karbon, yuk lakukan mulai dari hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan.